Aslinya Padang, cuman uh, udah hampir berapa ya? 4 tahun lah nggak mudik. 4 tahun ya lumayan ya. Ke sini ke Bekasi ya? Ke Bekasi itu ikut siapa? Orang tua dulu? Enggak, Mm, berarti di Bekasi sama? sama sama om. Bukan sih, Oh, mau sama sama ya sama orang lah Pak. wah ini orang jauh ternyata ya, orang Padang ternyata. Iya, ada alasan juga nggak mudik. Jadi Oh, jadi nggak bisa mudik. ya ya, ya. Wah ini nggak mudik 4 tahun ya. Karena dari biaya lumayan mungkin ya. Kalau pesawat ya. Tahun kemarin mudiknya ke Jogja. Oh, ke Jogja. Terus ke sini ke rumah siapa? Eh, ke rumah Budi, Siapa? ke rumah ke rumah suster. Oh, saya kira rumah calon gitu. Bukan, oh bukan. Sempat main juga tuh belok-belok di sekitar kampus. Oh, mampir harusnya lihat. Kampusnya baru kan, lagi dibangun Iya, kemarin kan. waktu itu kan baru berapa tahun ya? Tahun 2 tahun ya? Tahun ya Kak? Mm-mm. Tahun lebih ya? Hmm, iya kayaknya. Tapi sekarang kok kondisi kampus kita udah baru Mbak Naflah. Belakang saya juga baru ini kan. Alat Wih, saya juga baru. ah, Alhamdulillah ya. Kalau misalkan mudik ke Jogja, jangan lupa mampir-mampir lah ke kampus kita. Ketemu Pak Idim juga. Ini kebetulan di kantor tinggal orang-orang SI doang nih, saya, Pak Idim, Mbak Tiwi. Ya suasana kantor baru gitu. oh, keren. Oke. Ini eh mulai langsung aja ya. Kita mulai dulu. Kita buka dulu dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Naflah ini masih ingat nggak tentang API atau udah lupa? Masih Pak, masih Masih ingat. dikit-dikit ya, masih dikit ya. Tapi yang coding apakah udah dicoba? Ah, Dijalankan, dicoba gitu? yang coding belum, Belum. yang Nah, public API-nya belum. oke, pas banget ya, karena malam ini kita membahas tentang public API gitu. Nah, terus sebentar nih saya share screen dulu. Kalau yang mana ya? Ini mata kuliah apa ini? Basis data. Kalau yang bekerja dengan JSON PHP udah dicoba jalankan? Mana sih ini Yang ya? itu, yang Yang ini pertemuan 4 ya Pak? ya udah coba digunakan, Sudah, dijalankan bisa? udah. Oh ya udah ya. Ah, karena di malam ini kita akan mengedit ya, mengedit coding yang ada ya. Kita nggak usah ngoding dari awal ya. Mungkin malam ini kita nggak ngoding juga ya. Kita main copy paste aja, kopas-kopas atau mungkin penjelasan coding-coding ya karena takutnya waktunya nggak cukup gitu. Ya kalau misalkan mau lebih dalam lagi coding-coding mungkin kita bisa lewat Discord ya. Informal aja ya, informal. Nanti mungkin sama Pak Irawan, sama teman-teman yang lain juga bareng-bareng. Oke. Jadi malam ini kita tuh membahas tentang public API ini ya. Nah, ini sudah masuk ke API yang sebenarnya gitu. Dulu kan pernah saya contohkan, kalau aplikasi Tokopedia itu ngecek tagihan listrik gitu kan, eh, itu kan bukan berarti Tokopedia itu punya PLN bukan ya, tapi si Topet ini ya, si Topet itu mengambil API ya, API yang ada di
PLN gitu kan. Misalkan saya mau nyari, nomor listrik saya, muncullah tagihannya, gitu. Nah sekarang yang akan kita coba itu seperti itu ya, tentang public API ya. Kita akan langsung coba ya, kebetulan, pas banget ya, pas banget ini. Di malam ini ya, pengembangan web service, yaitu public API atau open API ya. Apa sih pengertiannya gitu? Ya sedikit teori-teori ya sebelum praktek. Pengertiannya itu, API atau REST API itu yang dapat diakses secara publik ya, yang di dalamnya tersedia aturan untuk developer agar dapat diakses data. Itu aturannya seperti apa gitu ya, nanti akan kita coba ya aturan-aturannya. Jadi API itu, bisa diakses secara publik ya. Kalau khusus ya ada yang khusus ada, seperti dari bank misalkan ya, biasanya ada syarat-syarat tertentu biasanya, gitu. Ya misalkan, dari back end system sebuah database misalkan sistemnya Cybermu, dari Cybermu kita memberikan open API ya, sehingga open API itu bisa diakses oleh banyak orang ya, misalkan aplikasi ketiga gitu ya, misalkan untuk mengecek pembayaran deh ya, atau dikembangkan lagi ke aplikasi web. Misalkan pengen menampilkan perhitungan nilai mahasiswa gitu ya, Mbak Naflah membuat sebuah web, di mana web tersebut itu bisa mengakses API-nya LMS Cybermu ya, dan kebetulan kita ada ya, ada API-nya ya di LMS. Misalkan Mbak Naflah pengen mengolah nilai gitu aja, contohnya gitu. Nah, Google itu banyak ya contohnya API-nya, karena Google itu kan punya banyak ini ya, punya banyak aplikasi ya, dan itu bisa dipakai ya Google. Ada Street, ada YouTube ya, YouTube pun ada malah. Ya, dan itu bisa dicek di console.developer.google.com. Ya, nanti kita coba satu-satu. Sedangkan di Public API ini contohnya ada 3 link ya. Satu ini API dari GitHub ada, terus ada dari Faris.it ya. Itu orang Indonesia ya, jadi API-nya API Indonesia ya, yang berhubungan dengan yang ada di Indonesia gitu. Nah, di API sendiri itu ada yang menggunakan autentikasi ya, atau pakai key ya, atau OAuth. OAuth itu seperti ketika Mbak Naflah login LMS pakai Google ya, atau login sebuah aplikasi pakai, Facebook, pakai IG. Nah, itu juga termasuk OAuth ya, itu juga termasuk API ya. Itu termasuk API semua ternyata. Dan Mbak Naflah bisa pakai itu. Ya login pakai Google, login pakai Facebook-nya, itu pun bisa dipakai. Itu udah pakai API ternyata gitu. Jadi, software yang Mbak Naflah buat dulu ya, aplikasi web yang pernah dibuat, kan loginnya itu manual. Terus gimana kalau oh ada Pak Irawan. Selamat datang Pak Irawan. Ya, selamat datang Pak Isa. Assalamualaikum. Suaranya kecil banget nih Pak Irawan. Nggak kedenger suaranya nih. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Irawan? Baik, alhamdulillah Pak. Oke. Baik, Pak Wicak, kabar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir batin ya Pak Irawan ya, sudah lama Ya. nggak ketemu kita. Sama-sama. Oke, pas banget ya, ini baru dimulai Pak, kita baru dimulai. Lanjut. Heeh. Terus juga nih, mohon maaf sambil kerja nih. Oh ya nggak apa-apa, slow. Ya, seperti biasa. Jadi yang kita bahas malam ini tuh tentang ini Pak, tentang public API ya. Jadi seperti yang pernah kita contohkan, seperti Pak Irawan punya aplikasi untuk membayar listrik ya. Nah, bukan berarti kan aplikasi tersebut punya PLN gitu kan, tapi aplikasi tersebut itu mengambil data dari PLN gitu kan. Nah, ya itu namanya API itu. Ya, yang kita bahas itu tentang public atau open API ya. REST API atau pengertiannya ya, itu API yang dapat diakses secara publik ya, yang di dalamnya tersedia aturan untuk developer agar dapat diakses ya. Seperti ini tadi ya, dari PLN memberikan open API ya, opennya apa aja, misalkan cuman bisa
open di bagian searching untuk data ya, data tagihan, pembayaran misalkan ya contoh. Di mana ini bisa dimanfaatkan oleh aplikasi yang lain di Tokopedia, Lazada, Shopee kayak gitu contohnya. Ya, Google pun punya banyak ya, punya banyak API public gitu. Bisa dicek di sini ya, console.developer.google. Nah, ini beberapa link ya. Nanti kita coba satu-satu yang sumber link aja. Sedangkan di API itu ada beberapa jenis ya, ada tanpa autentikasi ya, ada yang pakai key ya atau token atau pakai OAuth ya. OAuth itu seperti seperti Mbak Naflah dan Pak Irawan login di sebuah aplikasi pakai Facebook misalkan ya. Dulu kan kita pernah membuat aplikasi pakai CI. Nah, itu pun bisa tuh digunakan ya loginnya itu pakai Gmail. Nah, itu bisa. Ya, itu pakai API ternyata. Itu. Ya. Nah. Oh, ini udah ada. Ini beberapa contoh sumber yang teman-teman bisa gunakan ya. Ini beberapa API ya, API-nya Gmail, Drive, YouTube, Google Analytics, ada apa lagi ya? Ada banyak ya bisa dipakai ya. Intinya ini bisa dicek ya, misal hosting, marketing, media ya, media ada banyak ya, TV, ada transport, ya ini yang luar tapi yang luar. Nah, tapi ya ada tapinya ya. Kalau mau cari yang sebentar. Cari yang tadi ya, yang pakai API punyanya siapa ini namanya? Totmoto ya. Itu pun bisa teman-teman ya. Di sini ada beberapa API publik ya. Misalkan ambil aja musik ya. Kita cek, oh ternyata ada musik Genius. Saya nggak tahu ini dari mana ya. Spotify ada nih ya. Ternyata Spotify. Oh ternyata bisa OAuth ya. Yang login pakai Spotify bisa. Terus ya, ada musik, Micloud, ada news ya. Banyak ya. Di sini bisa tertulis yang out-nya bisa pakai API, no ya. Kalau saya lebih suka sering-sering yang pakai API ya, API key, pakai out gitu. Nah, begitu juga yang Indo ini punya orang Indonesia ya. Jadi di sini listnya itu nih ya, daftar API lokal Indonesia. Ya, jadi di sini akan banyak sekali list-list API lokal ya. Misal cuaca deh ya. Kita cek, wah ternyata BMKG itu ada. Oh, kita cek aja nih. Ya, linknya gitu. Ada enggak? Oh, ada nih, ini bisa digunakan ya. API-nya. Nih, codingnya udah ada, tinggal dipakai. Wah, enak banget. Cuman ini belum saya coba ya. Soalnya ini pakai apa ya ini ya? Jadi misalkan BMKG-nya itu pengen datanya itu pengen teman-teman ambil ya, seperti prediksi-prediksi cuacanya aja gitu, itu bisa. Ya, tapi ini belum saya coba ya. Belum banyak saya coba-coba intinya. Blibli ada ternyata ya, Lazada ada API key, Shopee, Tokopedia API. Waduh, keren banget ya. Ini harus login dulu tapi Tokopedia ada ya. Wih, base URL-nya apa ya. Ya mungkin kita bisa coba satu persatu ya teman-teman ya. Kita coba satu persatu, kita coba explore ya, pelan-pelan ya. Saya pun juga belum semuanya saya coba kok, sama aja. Gitu. Ya, kesimpulannya di sini ya untuk materi API ya sebelum praktek, public API ya atau application programming interface ya telah mengubah landscape teknologi dengan memberikan akses terbuka ya kepada berbagai layanan. Jadi kita nggak perlu satu aplikasi satu database ya. Kita bisa satu aplikasi tapi dari gabungan dari berbagai API ya seperti tadi Tokopedia,
ada bisa ngecek kereta, ngecek hotel, ngecek apapun ya itu Topet cuma ngambil API-nya doang gitu, enak kan? Gitu. Jadi ya lebih cepet ya, lintas platform juga ya, di mana-mana bisa platformnya gitu. Nah, yang kedua, nah ini praktek. Tapi kita nggak ngoding ya teman-teman ya, kita nggak ngoding. Kita copy paste aja nggak apa-apa ya, takut kelamaan. Oke. Nah, di sini kita bisa cek-cek teman-teman ya. Tadi kan saya menunjukkan ada any API ya. Any API ya, kita cek. Nah, misalkan saya tuh pengen menggunakan API dari nih OMDB. OMDB itu movie ya. Kalau teman-teman nggak, teman-teman tahu nggak nih Pak Irawan, Mbak Naflah, IMDb, tahu nggak IMDb? Iya, itu biasanya buat apa link-link film atau file-file buat download buat IMDb. Nah, lebih tepatnya IMDb yang resmi ya, yang resmi itu Iya, untuk rating ya, untuk benar. rating-rating biasanya. Ya, Saya lihat ini biasanya IMDb untuk rating-rating. Dapat berapa nih misalkan film-film apa nih? Film ini ratingnya segini kayak ya, gitu. ya. Biasanya ya, yang terkenal sih gitu ya IMDb. Nah, ternyata IMDb itu menyediakan API ya, namanya OMDB di sini. Kita klik aja. Nah, API-nya ini teman-teman ya di sini. omdb.api.com. Kita buka. Nah, ini ternyata. Oke, kita cek. Oke. Untuk mendapatkan key-nya ya teman-teman ya. Biasanya itu tergantung ini ya, tergantung masing-masing web ya. Ada yang API-nya langsung disediakan. Yang kalau saya dulu pernah pakai API Google ya, seperti ini misalkan. Nah, ini ya, jangan salah teman-teman ya. Ini tuh awalnya dulu saya pakai Google Captcha ya. Captcha Google ya, dulu pakai itu. Pakai Captcha itu key-nya biasanya disediakan langsung oleh Google tanpa login kayak gitu. Tapi karena penggunanya itu orang-orang berumur ya, saya ganti dengan jumlah-jumlah ya. Captcha pun bisa. Jadi di sini kalau di API ini, jadi nggak mesti setiap web itu sama ya. Kalau di sini ada menu API key ya. Kalau mau dicoba silakan nggak apa-apa nih, kita bareng-bareng nggak apa-apa. Di sini, nah API key itu biasanya bisa kita dapatkan gratis atau berbayar. Kalau free biasanya ada batasan ya. Di sini free-nya adalah 1000 daily limit ya. Jadi maksimal ketika udah 1000 kali diklik ya, itu terbatas ya dalam satu hari ya, per hari ini. Misalkan saya masukin email saya nih. Education. Ya, use untuk apa deh kayak gitu ya. Submit. Biasanya ini nanti akan masuk ke email teman-teman ya. Kita masuk ke email. Nah, di sini API-nya udah dikirim di kita, tapi jangan lupa untuk aktifkan dulu ya. Kita klik dulu yang bawah. Tapi ini, nah ini udah nih ya. Your key is now activated. Nah, tapi belum tentu semua API sama ya. Ya makanya teman-teman perlu explore ya API kayak gitu. Saya pernah menggunakan API ChatGPT pun sama. Itu pun harus login dulu gitu. Sama mirip-mirip gitu aja. Nah, ini ada key-nya nih. Gitu, kita copy key-nya. Nah, sebelum terjun ke dalam dunia API ya, teman-teman perlu install salah satu program, salah satu software namanya Postman. Ini teman-teman, Postman. Cari aja Postman terus di-download ya. Silakan di-download. Postman itu salah satunya untuk mengecek teman-teman ya, untuk mengecek apakah API sama
value-nya itu udah bener belum, gitu. Salah satu contohnya, salah satu kegunaannya ya, silakan download ini ya. Tuh, bisa Mac, bisa Windows gitu. Oke, kembali lagi, ini API-nya, ini link-nya. Terus kita cek dulu teman-teman ya, kita cek dulu. Ya, kita hapus dulu. Nah, kita kan tadi pakai link-nya ini ya, link-nya ya, omdapi.com. Kita copy di atas. Ini. Key-nya kita ketik IP key ya. Value-nya apa? Value-nya adalah ini. Kodenya ya, kode key-nya kita. Ini kalau teman-teman pakai kode saya pun bisa kok. Ya, tapi 1000 kali ini ya, 1000 kali coba. Nah, terus key-nya apa? Misalkan S. Ya, nanti saya jelaskan maksudnya S itu apa gitu. Misalkan saya pengen cari Naruto gitu ya. Naruto ada enggak ya? Nah, ternyata ada. Oke, jadi begini teman, kenapa namanya S ya? Tuh, jadi kan tadi dijelaskan ada aturan ya, ada aturan tertentu gitu. Nah, kalau di sini teman-teman ya, di sebuah API-nya OMDB itu ada beberapa aturan di sini teman, parameter. Ya, ada pakai S. S itu untuk apa? Ya, untuk movie title shorts ya. Ada parameter tipe ya, tipe ada year of release kayak gitu. Ya. Kenapa pakai S ya? Karena saya pengen search berdasarkan ini ya. Title ya. Kalau Y kan tahun gitu. Y kan tahun ya. Ada nggak ya 2024? Mungkin salah value ya. Saya belum nyoba yang ini ya. Saya belum nyoba yang Y. Belum nyoba. Ya, tapi sementara yang S dulu aja. Yang S untuk short judul ya. Kalau judulnya acak, maka error ya. Movie not found. Tapi kalau misalkan tadi Doraemon deh, Doraemon. Ya, muncul nih ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini seperti JSON yang pernah dibuat kan. Ada key-nya ya, ada key-nya, ada value-nya ya. Hampir mirip, bukan hampir mirip, memang ini JSON ya, ini kan JSON ya. Ya, sama ya. Datanya apa, isinya apa, datanya apa, isinya apa, posternya apa, gitu. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan parameter di sini ya, yang di search apa, misalkan judulnya atau apanya gitu ya. Oke. Kita cek di Postman ya, value-nya udah dapet, udah benar ternyata. Nah, kita masuk ke coding teman-teman ya, masuk ke coding. Kalau teman-teman sudah pernah membuat ya, misalkan Mbak Naflah nih udah membuat yang ini, dijalankan bisa, dimodifikasi juga misalkan, atau membuat dari awal malah bagus banget ya. Boleh banget buat dari awal dan bisa digunakan ya berarti aman gitu. Nah, jadi di API ini kita akan memodifikasi coding sebelumnya. Gitu. Misalkan 777 ini nih, movie ya. Silakan di-download ya, di-download folder. Kalau saya udah download sih ya. Oke, kita sedangkan exam PP sudah jalan. Oke, kita cek exam htdoc JSON ini ya. Ini saya rename movie aja deh. Coba kita akses ya teman-teman ya. Localhost JSON. Kita cek movie. Oke ya. Nah, kalau yang pizza dulu itu kan ada bisanya ya. Nah, itu saya hapus. Saya ganti ini gitu. Ini contoh hasilnya ya teman-teman ya. Selama kita membuat JSON kan kita nggak buat sebuah database kan. Kita nggak bikin sama sekali DB, nggak sama sekali kan. Tapi dengan adanya API ya, misalkan kita bikin website seperti ini. Saya pengen cari film Indonesia apa? Apa Mas? Mbak Naflah ada usul judul atau Pak Irawan? Film Indo misal apa nih? Saya kurang tahu film Indo sih ya. Cinta deh. Coba Hamka, coba. Oh ya, Hamka ya. Ada enggak? Ada ternyata ya, Buya Hamka ya. Bayangkan ya, kita cuman ngambil doang ya. Sama seperti
misalkan kita mau ngecek apa namanya? Token kita, token listrik, udah tinggal ketik doang, muncul loh datanya gitu. Ya misalkan rumah saya, rumah Wicaksono misalkan ya, 9.000 volt atau apa, 9.000, 900 ya, terus tagihan berapa, nah gitu, ya gak? Seperti itu teman-teman ya, jadi hasilnya seperti itu. Misalkan tadi Doraemon, ya ada semua nih ternyata ya, lengkap. Nah ini tanpa database teman-teman ya, tanpa database, kita cuma manggil API doang, gitu, enak banget. Oke, terus gimana dengan codingnya? Oke, kita coba. Ya walaupun kita nggak ngoding dari awal, tapi paling nggak teman-teman ada bayangan dulu ya, bagaimana sih cara penggunaannya gitu, cara alur datanya gitu. Nah, kalau codingnya gimana ya? Kalau codingnya, nah kalau codingnya kurang lebih ada ya seperti ini ya, videonya ada. Nanti teman-teman bisa follow ya, bisa ikuti gimana cara membuatnya seperti ini ya. Yang dari atas ya terutama, dari ini, terus ini ya. Ya cuman karena mungkin waktunya nggak cukup, kita fokus ke alurnya aja dulu ya. Jadi tadi adalah hasil yang diharapkan ya. Ya kita tanpa DP, tapi kita bisa nge-search movie ternyata ya. Nah itu bisa digunakan untuk PLN ya, misalkan PLN API. Saya nggak tahu nih, ada nggak PLN API, sharing app info. Oke, kita cek. Owning token service. Saya belum pernah otak-atik ya. Mungkin di sini ya PLN mungkin ya. Saya belum tahu soalnya. Sign in dan kawan-kawan. Kalau mau dicoba boleh ya, di explore ya. Saya juga masih baru juga soalnya. Masih explore juga. Nah, movie. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Awalnya ini tampilan dari bisa ya. Bisa seperti ini, bisa. Cuman yang di sini saya hapus ya, saya ganti menjadi searching ya, langsung di search gini. Ya. Nah, jangan lupa bagian CSS-nya itu dipakai ya. Ini jangan sampai ketinggalan. Kalau di coding sebelumnya kalau nggak salah udah ada CSS-nya ya. Tapi kalau belum ya jangan lupa tertinggal ini CSS ini ya, script-nya gitu. Nah, codingnya gimana ya? Codingnya sebenarnya saya tuh ngambil dari Bootstrap ya. Tentang apa ya? Form ya. Apa sih namanya? Textbook ya. Saya lupa namanya teman-teman ya. Tapi kalau bingung di copy aja nggak apa-apa deh ya, yang bagian ini ya, bagian movie-nya ya, set ini gitu, dipakai aja dulu. Nah, ini judulnya short movie, terus ini adalah coding untuk menampilkan ini ya, shortnya, nampilan shortnya ya di sini. Ini saya kasih komen deh, saya kasih komen. Ini tampilan untuk shorts ya. Nah, ya. Tampilan untuk shorts. Nanti saya kirim ke Discord mungkin ya, nggak apa-apa deh. Terus ini tampilan judul. Ini tampilan
judul. Oke. Terus ini untuk button ya. Kalau teman-teman tahu mungkin udah paham ya. BTN dark ya, artinya ini dark. Kalau mau diganti boleh BTN warning. Ya, masa merah ya, lucu ya. Kuning atau merah ya kalau warning. Gitu ya. ID-nya short button ya. Jadi kita ngasih ID di tombol ini namanya ID short button atau ngasih elemen lah ya, ngasih elemen, ngasih ID ya. Kalau di sini ini kita kasih ID namanya short input ya. Ini diberi ID atau elemen namanya short input gitu aja. Ini saya komen. Nanti saya share ke Discord ya biar nggak bingung. Waduh, kok malah di sana. Gitu. Terus ini sama. Ya, saya kasih penjelasan aja. Namanya short button. Gitu. Terus ini jangan lupa query-nya, jQuery-nya, JS-nya ya disambungkan. Ini ya teman-teman ya, disambungkan. Di bawahnya ini untuk modal ya. Modal itu yang pop up ya, modal atau pop up. Kan tadi waktu saya klik si detail kan muncul pop up kan. Gitu ya. Jadi yang penting adalah ini dulu teman-teman. Ya. Ada short input sama short button ya untuk nge-searching gitu. Nah, ngotak-atiknya di mana? Ya, kita ngotak-atiknya itu ada di JS ya, script JS ya yang udah dikonekin di sini. Ya, disambungkan dulu jangan lupa. Script JS. Nah, ini. Kita punya tadi kan bikin parameter ya, bikin namanya elemen ya, ID namanya short input sama short button. Ya, di sini kita udah masukkan dulu nih short input ya. Jadi ketika kita di short input ini kalau kita klik enter ya, klik enter itu kodenya 13 ya, maka akan memproses elemen search movie ya. Yang atasnya kalau misalkan kita klik ya, klik ID search button ya, maka akan memproses search movie gitu ya. Ini saya kasih penjelasan. Jika kita klik button search button, maka akan menjalankan ID search, menjalankan elemen search movies gitu. Begitu juga dengan di bawahnya. Ini bukan klik, kita enter tombol enter ya. Short input, maka akan menjalankan. Nah, dengan catatan bahwa kode enter ya di JS itu adalah angka 13. Kalau escape itu 27 ya. Tinggal dicari aja ya, code ya, dicari aja di Google ya. Nah, terus gimana dengan short movie? Nah, karena kita sudah membuat elemen short movie, makanya kita kan harus bikin short movie. Nah, short movie itu kita taruh di atas ini ya. Kita membuat sebuah function namanya short movie. Ini. Ya, elemen short movie membuat short movie untuk ya menjalankan API gitu aja ya, jalanin API gitu. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita masukkan dulu URL-nya ya. Seperti yang kita lakukan di Postman tadi ya, masukkan URL-nya ini di atas www.omd API ya, atau kalau di PLN ya tadi pakai PLN tadi linknya. Kalau Google ya Google ya. Tipenya get ya, jadi kita pakai get karena cuma pakai data get doang, bukan put, bukan delete tapi pakai get. Ya, pakai get aja. Tipe datanya JSON aja, ya, tipe data JSON. Seperti di Postman doang ya. Ini kita kayak mengalihkan Postman ke dalam coding aja gitu. Terus datanya di sini adalah API, ya teman-teman ya. API key, ya, API key itu value-nya di sini ya. API key, value-nya berapa? Sama perintahnya apa? Ini S gitu. S ya. Kan kita untuk search title ya. S
Nah, value-nya di sini kalau kita kan ngetiknya itu di mana? Di search input ya tadi ya. Kita ngetiknya di search input. Ini di search input. Nah, maka kita masukkan search input ya. Source input mana? Source input. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi nyambung ya ini, nyambung ke sini gitu ya. Gitu. Ya, jadi tekstualnya itu diambil dari tadi ya yang di indeks HTML. Sama seperti waktu teman-teman belajar apa namanya? CI ya. Jadi kita bikin name-nya di tampilan view, terus name-nya kita panggil di controller. Nah, mirip-mirip gitulah ya. Kalau sukses, nah kalau sukses responnya nanti akan true. Ini saya kasih penjelasan dulu. Mirip seperti Postman ya. Hanya kita codingkan gitu aja. Mengambil teks yang ada di kolom atau form search input ya. Kalau di sini sebuah perintah ya, salah. Sebuah perintah jika sukses ya, jika datanya ada gitu ya. Kita respon true, terus kita masukkan movie list ternyata ya. Nah, movie listnya di mana? Nah, kita bikin juga nanti bikin elemen movie list ya. Jadi kalau ini dimodifikasi ya, nanti teman-teman silakan diganti dulu URL atasnya ini diganti. Ya, ini perlu diganti sama ininya ya, teman-teman. Data-datanya ini diganti. Gitu. Ini diganti. Ya, gantinya dari mana? Oke, kita kembali dulu teman-teman ya. Tadi ketika teman-teman nge-searching di sini di Postman ya, kan kita searching nih. Ternyata di sini punya key ya, title, yours, IMDb, tipe sama poster. Nah, inilah key ya atau parameter yang akan kita panggil, yang akan kita gunakan ke dalam coding ya. Data.poster ya, artinya data ini akan memanggil poster ya. Poster ini namanya harus persis. Kalimatnya harus persis. Kalau misalkan teman-teman mengecek bukan OMDB ya, entah itu PLN, entah itu apapun. Kalau misalkan di sini tertulisnya ID pelanggan ya harus sama ya, ID pelanggan kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Kenapa namanya data ya? Data itu error. Nah, ya karena kita kan bikin parameter namanya data di sini nih. Ya. Mau namanya data, namanya info itu bebas ya, teman-teman. Tapi lebih enak kita samakan aja pakai data gitu ya. Data. Ini itu codingnya teman-teman ya, coding HTML. Untuk menampilkan ini, untuk nampilin ini ya. Ini dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari sini, dari Bootstrap ya. Tinggal dicari aja gitu. Tampilan-tampilan seperti ini. Atau mau tampilan table itu pun bisa. Tinggal dimodif aja ya. Gitu. Nah, search image data.poster ya artinya ya, kita mau nampilin image dari data poster gitu. Aduh, ini di komen nggak bisa ya? Takut masuk ke dalam teks ya. Aduh. Gimana ya ngetiknya? Di sini aja ya. Ini image short, image src untuk menampilkan data yang ada di poster. Jika data.title artinya akan menampilkan data yang ada di title ya. Pastikan namanya sama dengan yang ada di sama dengan key yang ada di sama dengan key yang ada di Postman ya. Jadi perlu dicek teman-teman gitu ya. Ini kan H5 ya, H5 artinya pengen nampilin data title dengan ukuran H5 ya seperti ini nih. Itu jadi bisa dimodif teman-teman ya, mau H5 mau H
1 ya. Boleh. Gede nanti. Iron Man deh gitu. Udah size-nya belum ya? Kayaknya ini karena sudah masuk ke ini ya, udah masuk ke kelasnya ya. Ke kelasnya mungkin gini. Ya, jadi walaupun H125 tetap sama ternyata. Karena masuk ke kelasnya. Gitu. Terus bawahnya sendiri kan ada si detail ya, ini ya, si detail. Gimana si detail ini akan mengarah kemana nih ya? Akan mengarah ke modal ya. Ini mungkin next level ya. Ini next level mungkin malam ini agak sulit ya kalau dipahami. Jadi di Postman itu ada IMDb ID ya, IMDb ID untuk yaitu ID film. Ya, ID film. Di mana ID film ini kita bisa ngecek teman-teman ya. Kalau misalkan ini saya copy ya. Kan tadi ada S, ada I gitu kan macam-macam. Ada S. Nah, I itu untuk melihat data ya, data di film tersebut gitu. Data lebih lengkap ya. Send. Lebih lengkap nih, ada rilis, ada runtime, ada genre, ada macam-macam gitu, ada plot, language ya. Ada banyak sekali teman-teman ya. Gitu. Jadi alurnya itu saya pengen nampilin IMDb ID di dalam Href ya. Di dalam Href ini. Gitu. Dimana ini terkandung di dalam si detail. Gitu ya. Href, kelas ID, datanya example modal ya. Data ID-nya itu data.imdbid. Nah, yang akan masuk ke list ke sini. Nah, itu yang muter-muter dia bingung ya, mau list nih, mau list. Gitu, mau list di sini. Jadi ketika pengen tampilkan ya, kita bisa nampilin ini ya. Misalkan saya tambahkan red. Ya, di mana movie list-nya nanti ya akan nampilin ini. Di mana ini tuh mau kita pakai untuk modal ya, modal body. Modal body ini dari mana gitu. Modal body itu dari sini. Ya, div, modal, fade, macam-macam ya. Ini kan saya dapat dari sini nih. Ini pasti bingung teman-teman ya, pasti bingung. Karena muter-muter. Nggak apa, nggak apa. Walaupun bingung, nanti teman-teman bisa ini aja ya, bisa ikuti dulu aja ya, biar tahu alurnya. Nanti teman-teman bisa nonton kembali ya video yang udah disiapkan Ibu Latifah. Ya, kalau dari saya belum ada ya, kalau dari saya belum buat ya, jadi saya pakai punya teman dulu. Nah ini ya modal ya, ini di copy aja nih teman-teman ya, di copy modalnya nih. Ya, di copy modalnya ini gitu. Nah ini itu di copy kemana? Di copy-nya ke sini nih. Copy-nya ke sini tadi ke si detail ke sini ya, ke si detail. Sedangkan bawahnya itu modalnya di copy di HTML-nya gitu. Di sini. Ya, jadi nyambung ya teman-teman ya. Modal body ya, untuk modal bodinya. Modal fat, example model ya, karena yang dipakai adalah namanya example model, maka namanya harus sama ya. Example modal, di sini juga example modal. Ini ya, harus nyambung ya. Kalau ini beda nama ya agak susah ya, agak sulit. Itu kita tampilkan posternya, movie-nya ya, ini sama seperti di atas, sama aja ya. Nah, cuman bedanya adalah di sini teman-teman ya, di I ya, karena kita pengen nampilin data lengkap ya, $this.data ya, data dari atas tadi, ID ya, pengen nampilin ID-nya gitu. Kita kembali ke sini, refresh, bulk misal, ya seperti ini. Saya bingung ya, kok nggak muncul ini ya, rated.
Coba runtime-nya aja deh. Udah saya save ya, tapi kok nggak muncul gitu. Kita coba nggak apa, walaupun error nggak apa-apa ya, sama-sama mencoba. Belum muncul. Coba yang di atasnya deh, runtime. Iron Man. Oh, kalau saya pakai ini, ulangi. Marvel, search. Ternyata masih ada error teman-teman ya, masih ada error sedikit ya, masih ada error sedikit di bagian kalau saya tambahkan ya, ternyata ada yang error. Saya masih belum nemu ya, di mana errornya. Tapi udahlah nggak apa, yang penting kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini dapatnya dari mana ya? Ini dapatnya dari Postman ini ya, dari Postman ini. Gitu. Di mana di sini itu movie ya, misalkan kita bikin function movie, ya udah namanya movie.title, movie.poster. Sama seperti HTML sih. Ini pasti akan bingung ya teman-teman ya, akan bingung. Tapi kalau dari saya intinya kalau misalkan teman-teman pengen modifikasi ya, dan ini mungkin akan muncul di UAS ya mungkin. Kalau teman-teman ingin modifikasi mungkin tampilan ininya gini aja, sama aja. Ganti aja tampilannya ini bukan movies, misalkan apa deh? Gambar kucing deh ya. Search kucing gitu aja. Contohnya aja contohnya. Kan ada tuh API tentang kucing ya. Itu search kucing contohnya. Loh. Oh ya, kucing-kucing. Nah, pokoknya diganti-ganti ya, diganti-ganti search kucing dan kawan-kawan. Nanti yang diganti adalah pertama URL-nya dulu. JSON enggak, URL, API key, terus kodenya ini disamakan dulu ya. Diganti ya, tergantung dari webnya ya. Bisa jadi kodenya bukan S ya untuk searching, bisa jadi kodenya lengkap ya, search gitu misalkan. Tuh, terus ganti juga yang ini. Ya, disamakan dengan yang ada di Postman ya. Jadi dicek dulu tuh API key-nya, dicek dulu. Apakah ada benar belum kayak gitu. Ya, pas dicek ternyata udah benar. Ya udah dipakai title, yours, type, poster ya. Poster, title dan kawan-kawan dimasukkan. Gitu kalau mau mencoba ngedit ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa mencoba-coba dengan yang contoh yang lain, nah bisa tuh mencoba dari awal boleh. Tapi kalau dari saya sarankan ikuti dulu ya video yang 67 ya. 67. Insya Allah nanti teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi web API sendiri. Ya bahkan itu mau dibuat ke share pun boleh ya. Hanya manggil-manggil ya, misalkan untuk keperluan pengecekan tagihan gitu. Ya boleh silakan aja. Gitu. Karena jarang-jarang loh teman-teman ya, jarang-jarang mahasiswa tuh membuat sebuah API ya. Jarang banget. Gitu. Nah, karena nanti setelah mencoba public API kalau teman-teman udah bisa, kita akan masuk ke API YouTube dan Instagram gitu. Gimana caranya kita mengambil API YouTube, gimana caranya kita mengambil API Instagram gitu. Nanti kalau udah selesai kan kita 3 Zoom lagi tuh, 4 lah sama tutor ya. Jadi yang hari ini public API, besoknya nanti next minggu lusa ya, minggu lusa kita API YouTube sama IG, nextnya lagi itu penentuan ya, yaitu membuat server sendiri, REST server. Jadi teman-teman itu misalkan Pak Irawan bikin aplikasi siswa, ya Pak Irawan membuatkan API-nya untuk orang lain gitu. Jadi misalkan ada sekolah lain pengen mengakses data sekolahnya Pak Irawan, ya Pak Irawan tinggal kasih aja API-nya ya, di mana mungkin API-nya tersebut itu untuk pengecekan nama siswa doang misalkan ya, kayak gitu. Nilai misalkan, nah kayak gitu ya. Masih ada 3 kali Zoom lagi ya.
semoga ini aman. Tapi gini teman-teman ya, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Ini saya juga butuh kesepakatan teman-teman. Ya, gini teman-teman. Jadi ada materi baru teman-teman ya, ada materi baru. Mbak Nafa udah ngambil data sains belum ya? Sudah, Pak. Udah. Sudah. Oke. Pas banget ya. Jadi data science itu ada materi baru teman-teman ya. Ini kalau mau saya enrollkan ya. Materi barunya itu di sini itu tentang ini Kegel ya. Jadi gini, gambarnya gini gambarnya. Nah, jadi intinya gini intinya. Ini kalau mau saya enroll ya. Ini materi penting juga, bagus banget. Ya, ini lengkap ya teman-teman, ini lengkap ya. Jadi gini, kita punya data CSV ya. Data CSV itu kita upload ke Google Drive ya. Misalkan datanya Pak Irawan deh, data apa namanya? Cuaca ya, data tinggi air, CSV misalkan. Nah, data CSV itu jadi bukan Excel ya, tapi CSV ya, karena lebih ringan. Data CSV itu kita upload ke Google Drive ya. Kemudian kita konekkan ke Python gitu kan, kemarin belum sempat belajar itu ya. Nah, kita import, kita konekin nih ya, kita konekkan. Terus kalau udah connect, kita cek CSV-nya apa. Oh ternyata ada nih medicine.csv gitu. Oke, kita coba cek. Oh di medicine ini ternyata ada apa aja. Oh ada ini, ada beberapa apa namanya, beberapa kolom ya, atau kalau Excel tuh headingnya deh, ada apa aja, misalkan ada nama, nomor kayak gitu. Nah, di mana dari situ kita bisa mengolah ya, bisa menganalisis, kita pengen melihat data tertinggi, data teratas ya, data terendah, indeksnya. Kita pengen mengolahnya, misalkan tipe datanya apa, data uniknya berapa, ada data duplikat atau enggak, ada data yang hilang atau enggak. Wah, banyak banget teman-teman ya. Jadi bahkan di sini kita bisa membuat sebuah apa ya, sebuah kolom sendiri ya. Jadi ini kan saya menganalisis film Marvel ya, di mana di film ini enggak ada kolom profit. Nah, maka dari itu saya tambahkan nih kolom profit, di mana kolom tersebut saya hitung dari eh dari box office dikurangi budget ya. Gitu. Mana ya, bawah. Data missing ya, data missing ternyata ada 33 data kosong ya, bisa dicek. Profit, nah ini profitnya. Terus saya cek, oh ternyata film-film ini ada yang minus ini ternyata gitu. Jadi tahu, misalkan Pak Irawan pengen ngecek kira-kira selisih tinggi air normal setiap data itu berapa, bisa ternyata gitu, seperti ini. Terus saya ngecek yang runtime in minutes ya, saya pengen tahu profit tertinggi, ya ternyata Avenger gitu. Ini contoh aja ya Avenger. Cari yang long duration ya, yang 2 jam lebih ada gitu. Terus bawah-bawah ya bisa pakai ditampilkan pun bisa, kita bisa visualisasi data gitu. Ya kan saya pernah bilang kan, mungkin dulu ya, saya ada data science kalau mau saya tambahkan, dan kebetulan alhamdulillah ini udah selesai dan banyak codingnya, tapi nggak perlu bingung karena alhamdulillah videonya lengkap ya, ini 11 materi Kaggle, codingnya, videonya ya, ini videonya juga penting juga. Terus 12 juga sama ya, sama yang terakhir 13 gitu. Lengkap ya, data science ya, mungkin cocok nih bagi teman-teman yang pengen coba olah-olah data. Gimana, mau saya enrollkan sampai akhir semester ini, gimana? Kalau mau saya Boleh Pak, tambah. boleh. Boleh Pak, di-enroll tabungannya yang dari data science itu ya. Iya, karena kan Pak Irawan sama Mbak Nafla kan salah satu
mahasiswa data science pertama. Nah, jadi kan masih ada yang belum lengkap nih gitu. Iya, iya. Jadi ya saya tambahkan nih ya Pak Irawan ini ya. Nah, silakan ini masih ada kesempatan sampai akhir semester ya teman-teman ya, sampai akhir semester ini bisa dipakai. Ya, di-download aja. Boleh di-download, videonya ditonton, download juga boleh. Kalau lagi gabut ya. Ya. Gitu ya. Siap Pak, nanti coba-coba. Oke. Lumayan ya, ini data-data, olah data. Banyak banget pokoknya. Jadi seperti beneran seorang data science gitu, weh. Tuh. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman malam ini. Saya yakin bingung ya, pasti bingung. Karena belum mencoba, pasti bingung. Saya juga masih bingung juga alurnya bagaimana. Bahkan tadi masih error ya teman-teman ya. Masih error 1. Saya tambahkan kok error nggak masuk ya. Ya udah nggak apa-apa walaupun error. Nanti saya cek lagi ya, saya coba-coba lagi bagian apa sih error gitu. Apakah ada batasannya gitu misalkan. Gitu. Nggak apa-apa. Error itu hal yang biasa. Ini saya copy mungkin ke sini aja. Oh enggak. Saya kirim ke grup aja deh. Ya, saya kirim ke grup aja. Boleh Pak, grup aja. Movie di saya buat tar dulu deh. Besar enggak? Oh 3 KB doang, aman. Saya kirim ke 01 SI. Nah ini sudah saya beri beberapa teks ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba data lain boleh ya, nanti kita saling sharing ya. Saya pernah bilang ya kayaknya dulu API ini adalah mata kuliah yang baru bagi saya. Saya juga baru belajar 2 bulan kemarin ya baru belajar kok, sama aja kita sama-sama belajar. Jadi Iya, saling saya sharing juga boleh. API juga masih belum paham juga nih Pak. Masih awam soalnya Pak, masih coba-coba gitu ya. Ya, walaupun sehari-hari kita dipakai tuh aplikasi API-nya gitu. Kita tuh make sebenarnya, tapi gimana sih caranya sih? Oh, Iya, ternyata seperti itu doang gitu, tinggal dipanggil kan. gitu. Cuman alur jalurnya itu kita belum tahu. Kita bisa pakai aja tiap hari tuh pakai kan kayak Mhm. Shopee terus yang lain-lain kan e-commerce itu kan pakai itu. Nah, sekarang jadi sadar kan ya, oh ternyata semudah itu ya. Gimana? Enak kan, mudah kan? Ya, Pak. Kita cuman ambil API ya, ambil key-nya kita ambil, kita tempel di web kita Iya. cek. Ya udah muncul nih tagihan saya berapa. Nah, cuman kalau pembayaran itu memang lebih advance lagi ya. Memang, tapi paling enggak untuk ngecek pun bisa. Iya. Keren ya. Yep. Gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Irawan, Mbak Nafla? Silahkan ya. Mau diskusi-diskusi boleh. Tadi yang data science silahkan lah ya. Mau diapain. Dan teman-teman nggak wajib mengerjakan kuis ya. Tapi kalau mau kuisnya dikerjain juga boleh ya. Yang data science boleh silahkan ya. Tapi tidak wajib kok. Gimana Mbak Nafla? Video-videonya aja Pak sama codingannya nanti dicoba-coba tuh. Ya boleh. Di-run gitu. Ada pertanyaan Mbak Nafla tadi? Udah Pak, data science-nya untuk referensi aja, tambah-tambahan gitu. Oh ya, boleh. Kalau saya boleh tampilin ya nggak apa lah ya, sambil nunggu-nunggu waktu ya. Ini baru sejam soalnya. Nggak apa-apa. Iya, karena bergabung. Iya, karena kemarin juga ada ini Pak, ada kasus juga tuh. Gimana? Ada kasus di tempat kerja tuh. Jadi mungkin kalau yang Gen Z ya generasi baru ini, ketika ada tantangan untuk memberikan perkiraan curah hujan untuk tahun depan tuh seperti apa gitu kan dengan data master yang tahun ini itu. Itu nyata pakai Python gitu. Ya bisa. Nah, dasarnya itu tadi Pak ya yang cara nguploadnya gitu loh. Nah di situ gitu Pak.
Karena kalau kita ngitungnya itu lama, tapi kalau kita pakai pengolah data itu, seperti data science itu yang kayak Kaggle itu cepet, Cepet. langsung ada muncul gitu datanya. Oh, udah pernah ya? Coba. Saya belum pernah, tapi Belum. kemarin tuh ada pimpinan tuh, kepala kadis ya, kadis dinas itu ketika dia mau presentasi gitu kan di forum gitu kan, ditanya tentang perkiraan curah hujan tahun depan seperti apa dengan master curah hujan tahun ini gitu kan. Nah itu kan kalau untuk olah data kan agak lama gitu kan. Nah, itu kan ada staf ahli kadis nih, gampang Bu gitu, jadi pakai data mana nanti saya olah Bu, data menjadi gitu. Iya kan gampang sebenarnya. Gampang ya, kan di Python itu tinggal dipanggil doang Pak ya. Ya. Misalkan ya, perintah info, ya udah kita tunggu cuman panggil doang .info gitu. Jadi perintahnya itu tinggal dipanggil doang, cuman kita tahu nggak sih gitu loh maksudnya. Gitu. Di sebentar kemarin kan kita belum sampai upload data kan, belum kan? Belum. Baru upload itu paling cuma Baru data apa ya? latihan aja sih Pak. Benar-benar kayak hipotesis gitu kan, kemarin Iya. baru itu. Nah, ini dapat baru lagi, baru saya tambahkan cara uploadnya bagaimana, cara membacanya gimana, cara ngolahnya bagaimana. Ya, nanti next di machine learning semester depan mungkin ya, kalau teman-teman mengambil, baru tuh. Nah, seperti tadi cara memprediksi. Nah, memprediksi curah hujan besok gimana sih? Nah, itu di machine learning besok ya. Cocok banget. Iya, makanya bilang, oh iya ternyata pakai Python cepet Bu itu. Sebenarnya nggak ada 5 menit sampai selesai Bu. Yang penting datanya ada gitu, masternya pakai yang tahun mana gitu. Iya, enak ya. Yang masukin masternya, tinggal kita upload, dia olah. Tadi kalau muncul Bu, prediksi tahun depan seperti ini. Paling kalau ada selisih toleransi paling selisihnya antara 10 mili atau berapa mili gitu. Ya namanya juga prediksi ya. Prediksi. Gak ada yang sempurna ya. Tapi kan masih toleransi karena biasanya tuh toleransi itu dia 10 sampai 15 Pak biasanya kalau gitu. Oh, malah besar juga ya, 15% itu besar loh masuknya. Iya, itu maksimal 5 15. sampai 10 biasanya, ini 15 masih besar ternyata. Maksimal 15 itu 10. Tapi kalau saya sih makanya 10, jarang pakai 15. Menarik. Ya itu yang mungkin kalau misalkan tesis lagi. Tugas akhirnya Pak Yawan mau pakai itu boleh, ngolah data doang. Ya, pas banget itu besok ya di apa namanya? Di semester 7 ya besok ya. Waduh, udah mulai tugas akhir nih. Wah, nggak kerasa ya, semester 7 ya. Tahun depan insya Allah udah ini. Udah lulus. Alhamdulillah ya. Nggak kerasa ya. Iya, ya nggak terasa Pak, jalanin aja. Iya, tinggal jalan doang. Oh ternyata gini, ternyata gitu. Ya semoga banyak ilmu ya yang didapatkan ya, semoga. Dan bisa diimplementasikan terutama itu yang paling bagus banget. Ya, mengolah data, ya itu. Machine learning. Ya pas banget. Dimana semester depan itu baru dapat machine learning, bahkan semester depan pun bisa untuk tugas akhir ya. Jadi mungkin tugas di machine learning dipakai untuk tugas akhir. Wah, sekalian gitu ya Pak ya? Ya bisa. Saya tuh baru sadar ya, semester depan tuh semester 7 ya. Baru ingat saya. Iya. Wah, udah tugas akhir aja nih teman-teman, udah mau lulus. Intinya teman-teman gak usah takut ya, nggak lulus ya selama tugas akhirnya itu buat sendiri ya, bukan joki ya. Selama buat sendiri, kalau dibantu boleh silahkan. Tapi diusahakan memang dari diri sendiri gitu ya, jangan joki ya. Karena sebuah penelitian ya yang paling tahu adalah yang buat ya. Saya kan cuma baca doang. Nah, bagi teman-teman kan lebih tahu tuh plus minusnya di mana. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut, diambil aja udah ya, cepet lulus kayak gitu.
Gitu ya Mbak Naflah, siap ya Mbak Naflah? Iya Pak. Ya gak usah takut tuh, di SI insya Allah dosennya nggak galak-galak ya, aman insya Allah aman. Enggak, insya Allah aman ya nanti kalaupun kalaupun apa namanya sidang aman, bismillah. Oh, udah mau pada pulang ternyata. Oke. Oke teman-teman ya, ini udah teman-teman di kantor udah pada pulang juga ternyata. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Pak Irawan, Mbak Naflah, silakan. Biasanya cukup Pak. Cukup ya. Oke, Mbak Naflah cukup? Iya Pak, cukup Pak. Oke, nanti silakan dicoba dulu public API. Nanti di minggu depan minggu lusa kita nyoba yang API YouTube sama IG ya, kita akan coba itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan ya, karena tadi ada error juga ternyata, nggak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Seperti biasa, coding itu bukan yang penting bisa, tapi yang penting terbiasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Pulang dulu ya saya. Pak. Ya. Pamit Pak Irawan. Dadah. Assalamualaikum.